Enggak step, karena aku nggak kuat, Kak. Karena keluar 2 kali aja udah gemeter badan. Itu aja bangun-bangun udah kayak nenek-nenek jompo, Kak. Kita sebut saja Catherine. Catherine akan Iya. bercerita. Tapi sebelum cerita aku mau disclaimer dulu. Kalau misalnya obrolan kita ada 18 plus, itu semata-mata hanya untuk edukasi, berbagi pengalaman yang bukan untuk ditiru, tapi untuk dijadikan pelajaran dan pengalaman supaya tidak terjadi kepada kalian semua. Cukup pengalaman ini dialami oleh narasumber kita gitu loh. Tentunya setiap diare pasti punya cerita yang berbeda-beda. Dan aku lama kalau keluar. Ada, sejam ada? 30, enggak sih. Aku kalau 30 menit aja udah capek ya, pegel. Ya 5 menit, 10 menit lah. Kan ada kalau kita kan biasanya kayak itu langsung keluar gitu kan ya. Ya lumayan lama lah. Oh lama. Tapi habis keluar mau lagi? Mau lagi. 30 menit lagi? Aku pernah sampai sehari 20 kali itu 2 hari ya. Sehari itu pernah aku 11 kali main. 11 kali main apa 11 kali keluar? 11 kali main, itu keluarnya 5 kali. Keluarnya 5 kali, berarti keluarnya lama dong. Nggak setiap main keluar dong? Enggak step. Karena aku nggak kuat, Kak. Karena keluar 2 kali aja udah gemeter badan. Itu aja bangun-bangun udah kayak nenek-nenek jompo, Kak, nggak bisa berdiri. Biasanya kan cewek itu main sekali aja kadang suka keluar 20 kali, 30 kali. Iya, karena itu awal-awal aja ya. Kalau ini kan belum coba lagi, dalam 1 hari itu bisa sampai berapa belas kali keluar lagi. Karena untuk yang awal-awal 5 kali keluar aja aku udah gemeteran banget kan. Tapi itu nggak membuat aku jadi kayak aku nggak mau lagi gitu loh. Ya aku tetap mau terus karena emang enak banget. Ya nggak ada yang nolak, siapa yang mau nolak? Nggak ada lah, anak sekarang semuanya hal itu udah nggak tabu lagi kan, Kak, gitu loh. Ya edukasinya itu didiklah anak-anakmu. Kalau anak-anakmu jangan sampai ngekos, harus didampingin ya, karena anak kosan itu rentan dengan hal-hal kayak gitu. Emang gak semua anak kosan, tapi kita sebagai orang tua kalau punya anak cewek kuliah ngekos, hati-hati deh ya gitu loh. Pasti ternoda kayak begini kan nggak ada yang mau. Iya, nggak ada yang mau di luar dari kita yang menggoda, atau mungkin kita yang dipaksa atau kita yang digoda. Karena terus kan, kamu gimana setelah itu? Kamu menikmati, bukannya malah aduh kok gue gini ya gitu? Menikmatin dong, Kak. Karena kalau hal birahi itu sampai saat ini aku belum bisa menolak sih, Kak. Tapi kalau untuk wanita sesama jenisku aku nolak. Nolak ya, jijik ya? Nolak jijik, iya. Karena aku punya kekhawatiran aja. Tadinya kalau tadi ya aku sampai sekarang nggak ada hubungan asmara, nggak ada keuntungan benefit yang aku dapat dari suaminya, mungkin aku udah lapor ke pihak berwajib kali ya, Kak ya. Cuman di satu sisi kamu dikasih duit juga sama dia? Dikasih duit, orang sampai aku bisa bangun kos-kosan juga karena suaminya mendanai aku. Berarti baik ya dia ya? Baik, Kak. Ya mungkin karena dia ngerasa ambil virgin aku kali ya, kayak jadi dia nganggap oh ya ini anak dari baik-baik jadi nakal sama aku gitu. Dia tahu kebapaan lah ya. Iya, dia merasa mindset dia itu aku main cuma sama dia aja, padahal emang enggak. Siapa aja gue mau. Bisa jadi dia juga gitu. Bisa jadi sih, nggak menutup kemungkinan. Tapi kamu sih nggak bucin peduli. sama dia? Bucin nggak? Bucin banget. Kalau sama pacar kamu? Bucin juga. Aku tuh bisa berbagi hati dengan berbagai pria. Oh gitu. Bisa, Kak. Bisa cintanya bisa banyak gitu ya? Bisa. Nggak cuma satu laki. Nggak pakai hati bisa? Bisa, tapi mainnya nggak enjoy bagaimana aku punya rasa gitu. Nakal tapi juga aku kamu bisa ya? Nakal juga nggak ya? nakal, Kak. Baiknya itu menyayangi banyak pria. berbagi kebahagiaan. Tapi tenang, aku bersih kok. Karena setiap kali habis berhubungan aku pasti ngasih obat gitu. Jadi aku menjaga, karena memang aku tuh nggak bisa nggak melakukan itu dengan pasangan aku gitu. Udah kecanduan. Candu. Ibaratnya. Candu banget. Sehari berapa kali? Malah aku pernah kepergok. Aku lagi di kamar, aku nggak tahu kalau ternyata dia dateng.
lagi nonton sambil kayak lagi Serius? iya lagi piku. Emang kamu nggak manggil dia aja daripada kamu sendiri? Belum datang ya, kan dia mau datang kok. Aku udah nggak tahan nih, aku udah nggak tahan, kamu datang dong. Iya, tapi kan kita kan bukan pacaran 5 langkah dari rumah ya Kak. Butuh waktu. Aku kan bukan Superman. Iya, gitu. tapi aku kalau udah bener-bener yang rasanya pengen itu muncak, aku tuh nggak bisa nahan. Jadi ya mau nggak mau aku lampiaskan. Dan itu lucunya aku lagi pesen galon air minum, tukang galon ada, iya Pak, itu suara tuh anak aku udah aku matiin layarnya, Tapi suaranya belum mati. belum mati. Terus tukang galonnya gimana? Ya aku malu tukang galon cuma gitu. Pengen main sama dia cuman kan jorok ya dari luar keringetan karena aku nggak bisa Kak. Aku tipe orang ya harus bersih dulu, wangi dulu, baru aku mau. Ya disuruh mandi lah. Ih jangankan pacar aku mau datang. Oh gitu. Ya mampus dong. Kecuali memang nggak ada yang mau datang. Bertiga lagi. Oh, jangan dong, kan bukan permintaannya. Oh jadi sesuai request. Karena memang bukan pada dasarnya aku punya keinginan untuk selalu melakukan yang bertiga, enggak. Tapi kan satu karena keterpaksaan, kalau yang bertiga ya. Tapi kalau untuk melakukan hubungan ini, emang aku menyukainya, I love it. Berempat belum pernah berempat? Belum pernah. Emang ada yang mau berempat? Gak tahu, nanya. Gak apa-apa kalau berempat misalnya teman sama pacarnya, aku sama pacarku nggak apa, kita saling berbagi di situ gaya. Jadi tuker pasangan. Maksud kamu gimana sih? Iya, tukar pasangan nggak apa-apa, aku mau. Ya Allah. By the way, katanya kamu penyanyi. Iya. Kamu penyanyi apa nih? Penyanyi kafe atau penyanyi band atau penyanyi apa nih? Iya, kafe, kadang-kadang sama band-band juga. Serius, berarti kamu suka nyanyi juga sambil kuliah atau gimana? Suka. Coba nyanyinya? Aku penasaran, pengen lihat kamu nyanyi. Oke. Dari tadi kan cerita mulu, coba nyanyi aja. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Terus kamu laku? Laku keras. Maksudnya banyak jobnya gitu, banyak yang manggil. Alhamdulillah banyak Kak. Biasanya bayar berapa sekali nyanyi itu? 1 juta. 1 juta. Iya. Berapa lagu? Iya, kita durasi jam sih. Berapa jam? Durasi jam. Dari jam 7 sampai jam 10 malam. Oh, 8, 9, 10, 3 jam. Oke, terus sepengalaman kamu nyanyi, ada sesuatu yang bisa diceritakan di Diere? Kan biasanya nyanyi pasti ada yang fans dong, ada fans, mungkin ada bos, ada. Iya, nyawer. Gimana? Minta nomor telepon. Gimana? Banyak. Ada kejadian yang bisa kalau kayak gitu sih aku ada aja Kak, kayak misalnya nanti nyawer aku terus tiba-tiba dia minta nomor telepon, ya udah terus kayak ketemuan gitu, kita makan bareng yuk gitu, yang makan bareng terus gimana kalau kita gitu ke puncak berdua. Iya, ya udah kita ke puncak berdua, di situ kita istirahat, ya main gitu. Tapi sepas nyanyi tuh nggak pernah di acara-acara yang kayak party-party yang private party gitu? Private party? Pernah? Pernah. Pengalaman karaokean. Itu karaokean sih Kak kita. Oh, karaokean. Iya, karaokean. Tadi dia ngundang, pengennya itu aku jadi vokalisnya, aku nyanyi di situ. Tapi suruh pakai baju LC. Ala-ala LC gitu. LC. Iya, dia nggak mau booking LC, tapi dia mau aku jadi LC dia gitu. Bayarannya? Bayarannya 3 juta. Itu suruh ngapain aja selain nyanyi?
Ke hotel, kan ada kamar juga tuh di karaokeannya. ada kamarnya. Iya, ada kamarnya juga. Jadi ya habisnya ngenyong mabora, ya udah kita di Berdua situ. doang apa ada yang lainnya? Enggak sih, berdua. Oh, Nggak. private banget ya. Private, karena kan ya aku maunya ya kalau mau sama saya, you berani ngasih angpau berapa? Oke, berarti kamu bisa dibilang bisa di booking out juga dong? Bisa. Bisa open juga dong? Bisa. Bisa. Karena kan kita kalau misalnya ngelakuin hubungan itu kan kita harus bersih-bersih menggunakan uang. Hah? Iya dong, kita ke dokter emang nggak pakai uang. Oh, Kan harus gitu. bersih. Kita kan lebih dari satu laki-laki, Kak. Gitu. Jadi kan ya you mau sama I juga mau sih. Cuman kan ya nggak mau rugi-rugi juga. Kalau orangnya jelek mau juga kamu? Nggak apa-apa, asal wangi, bersih. Asal wangi dan bersih. Dan Mukanya jelek nggak apa-apa. Yang muka penting duitnya jeleknya nggak banyak. apa-apa. Iya, mau dia pendek, hitam, nggak dekil juga ya. Bersih, wangi, iya, nafasnya segar gitu. Aku sih mau, Kak, nggak masalah. Lu diem aja deh di kasur, gue yang kerja juga kagak apa-apa. Oh, gitu ya. Iya, aku orangnya nggak ngelihat rupa, aku ngelihat ya dompet you berapa. Jadi bisa dibilang pengalaman kamu ini karena awalnya diajak terlalu ekstrim langsung trisam, akhirnya kamu jadi merasa kayak kamu lebih hancur dari sebelumnya nggak sih? Lebih hancur dari Maksudnya lebih sebelumnya. hancur daripada cewek-cewek nakal biasa gitu. Yes. Terus Cuman kamu tanpa ada titel pekerjaannya ya. terus kamu kayak pernah curhat sama yang lain terus dinasehatin apa, pernah nggak kayak gitu? Atau kamu memang nggak ada yang tahu kamu kayak gini? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, jadi No. cukup telan sendiri gitu ya? Telan sendiri. Oke. Karena kalau sampai ada yang tahu, belum tentu yang tahu itu hanya memberi nasihat. Bisa Iya. jadi dia di belakang kita Malah yang ngomongin. melempar panah buat aku. Iya gitu. bener, kita nggak bisa percaya siapapun Nggak ya. bisa, karena kan belum tentu dia itu jadi malaikat, padahal dia itu sebenarnya mafia juga. Iya, padahal setan. Setan juga, cuman dia pengen ngejatuhin kita gitu, namanya orang iri. Kita nggak ada yang tahu kan, Kak. Iya, gitu. iya, iya. Jadi ya lebih baik aku telan sendiri, karena kan aku mau makan juga nggak minta makan sama orang toh, gitu kan. Terus kalau soal birahi ya memang nggak menutup kemungkinan tua muda semua punya rasa itu. Cuman medan perangnya, jam terbangnya berbeda-beda memang gitu. Kalau kamu sendiri sekarang inginnya seperti apa? Maksud dengan stay dengan kamu yang sekarang, apa kamu pengen berbeda, mau yang versi yang lebih kalem lagi seperti dulu atau bagaimana? Keinginan untuk kalem Untuk kedepannya. kedepannya. Kalau kamu sendiri nyamannya di posisi seperti apa? Ya jujur sih, Kak, aku tuh sih pengen punya suami ya, yang sah. Pengen nikah. Satu-satunya pengen nikah. Tapi karena aku sudah terbiasa menghadapi pria hidung belang, aku kayak nggak percaya dengan laki-laki. Nggak percaya dengan pernikahan? Iya, nggak percaya, Kak. Karena Sampai detik ini. laki-laki tuh Kebanyakan, maaf ya, beberapa pria itu yang aku ketahui itu buaya-buaya sih. Karena nggak pernah ya kamu nemuin pria baik-baik? belum ada. Ada tidak menurut kamu? Papa saya Selain itu nggak ada ya? nggak ada. Rata-rata sih aku kayak ngeliat awalnya kayak cuek-cuek, Sok-sok jaim, jual sok-sok mahal. jual mahal, kayak nggak demen, padahal di belakang